Karakteristik masyarakat madani. Pertama, free public sphere, yaitu adanya ruang publik yang bebas sebagai wadah untuk masyarakat mengungkapkan pendapatnya, di mana setiap individu mempunyai posisi yang setara tanpa adanya ketakutan dan kekhawatiran dalam menyampaikan pendapatnya. Tim Ice UIN Jakarta mengemukakan pendapat Arendt dan Habermas bahwa ruang publik secara teoritis bisa diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap kegiatan politik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasi kepada publik. Ahmad Gauss menekankan bahwa untuk mengatasi tekanan dialami masyarakat dibutuhkan ruang publik yang bebas. Tekanan itu mengisyaratkan pentingnya sebuah ruang publik yang bebas atau a free public sphere. Yang kedua, yakni toleransi, merupakan suatu sikap yang hendak dikembangkan dalam masyarakat madani, yaitu suatu sikap yang menunjukkan saling menghargai dan menghormati hak dan aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Dengan sikap toleransi memungkinkan timbulnya kesadaran dari setiap individu untuk menghargai dan menghormati kepercayaan dan pendapat orang lain. Dengan bersikap toleransi memungkinkan timbulnya kesadaran dari setiap individu untuk menghargai dan menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya sendiri. Nurcholish Madjid menekankan bahwa agama mengajarkan paham kemajemukan keagamaan atau religious plurality. Pemahaman seperti ini menjadikan masyarakat klasik dan inklusivitas sikapnya terhadap masyarakat lain berbeda agama. Pluralisme disebut juga dengan kemajemukan, dan hal ini sebagai kehendak Allah dengan sunatullah menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Gunanya adalah untuk saling kenal mengenal antara individu. Semua yang terdapat dalam masyarakat sengaja diciptakan dengan penuh keragaman sebagai karakteristik dalam masyarakat. Pluralisme atau kemajemukan tidak hanya difahami sebagai sikap yang harus mengakui dan menerima kenyataan sosial masyarakat yang beragam, namun sikap ini harus disertai dengan ketulusan untuk dapat menerima kenyataan bahwa perbedaan itu sebagai sesuatu yang ilmiah. Yang keempat, yakni demokrasi mengandung arti bahwa masyarakat dalam berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan baik, tidak memandang suku, ras, dan agama. Maka demokrasi merupakan suatu entitas dalam menegakkan dan membangun wacana masyarakat madani, di mana memiliki kebebasan mutlak dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari, termasuk mengadakan interaksi dengan lingkungannya. Dalam kehidupan masyarakat modern, kehidupan demokrasi merupakan sebagai karakteristik masyarakat yang terbuka dalam bentuk pluralis, toleran, dan keadilan sosial, sebagaimana kehidupan masyarakat Islam yang dibangun Rasulullah SAW di kota Madinah sebagai suatu masyarakat yang maju dan modern pada masanya dengan substansi musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, yakni keadilan sosial dalam konteks masyarakat madani, dimaksudkan untuk menyebutkan adanya keseimbangan dan pembagian proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya ekonomi, politik, pengetahuan, dan lainnya. Artinya dalam konsep keadilan sosial tidak adanya monopoli pada seseorang atau pemusatan kekuasaan dan ekonomi bagi kelompok atau golongan. Bab kedua, yaitu budaya demokrasi menuju masyarakat madani. Demokrasi merupakan alat yang penting untuk mewujudkan cita-cita masyarakat madani di Indonesia. Demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan mengalami dinamika dan pasang surut. Pada masa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, banyak orang yang terlibat pembicaraan alat untuk menentukan arah kemana bangsa Indonesia yang akan dipromosikan ini akan dibawa. Pada awal abad ke-20, ada dua kelompok yang berkembang, yakni kelompok Islam dan kelompok nasionalisme yang netral akan agama.
Perdebatan muncul ketika bangsa Indonesia mengadakan rapat yang menyusun format ideal negara dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Perdebatan tersebut diakhiri dengan kesepakatan melahirkan Pancasila yang mengakomodasi semua anak bangsa Indonesia. Pertarungan ideologi terjadi pada konstituante, partai-partai yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara dan partai PNI yang ingin menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Dikarenakan konstituante ini tidak membuahkan hasil, maka Insinyur Soekarno membuatkan konstituante tersebut dan menyatakan Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Sistem politik suatu negara senantiasa akan berhubungan dengan ruang publik, yaitu kehidupan yang berkaitan dengan orang kebanyakan atau rakyat. Dalam kehidupan inilah diatur proses serta mekanisme agar seluruh aspek kehidupan menjadi teratur. Untuk itu dibentuk lembaga-lembaga yang membidangi jurusan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara umum, lembaga-lembaga tersebut diandaikan mewakili sebuah organisasi besar yang bernama negara. Selain itu, ada juga lembaga lain seperti organisasi partai politik yang akan berbicara tentang bagaimana cara memperoleh, mengendalikan, dan mempertahankan kekuasaan. Di luar negara terdapat sekelompok masyarakat yang disebut sebagai civil society yang terbentuk dari kelompok-kelompok kecil di luar lembaga negara dan lembaga lain yang berorientasi kekuasaan. Sebagai komunitas, posisi masyarakat madani berada di atas keluarga dan di bawah negara atau di antara keduanya. Bentuk nyata masyarakat madani secara sederhana dapat kita lihat dari gotong royong yang dilakukan masyarakat di berbagai daerah. Kegiatan ini dapat mendorong anggota masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan bersama secara partisipatif. Dalam masyarakat madani yang ditunjukkan adalah penguatan masyarakat, anggota masyarakat madani yang berperan aktif, dan penciptaan masyarakat yang berkeadaban. Negara ini sebagai wadah untuk mengakomodasi berbagai kepentingan di masyarakat, bukan sebagai pemegang komando tunggal. Kerukunan antar umat beragama. Rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan ini jelas bahwa kata kerukunan dipergunakan dan berlaku pada dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama adalah sarana untuk mengatur hubungan luar antara orang beda agama atau antar umat beragama dalam kehidupan sosial di masyarakat. Istilah antara umat beragama pertama kali dikemukakan oleh Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan dalam pidato pembukaan musyawarah antar umat beragama tanggal 30 November 1967. Antara lain menyatakan adanya kerukunan antara golongan beragama adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program Kabinet Ampera. Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat beragama untuk menciptakan iklim kerukunan beragama ini, sehingga tuntunan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang dilindungi Tuhan yang Maha Esa itu berpendapat berwujud. Kerukunan adalah panggilan iman dan kesadaran internal yang didorong oleh kasih, terlebih kesadaran dalam menjalankan agama dan keyakinan bisa menjadi langkah awal menuju konsep toleransi antar maupun inter umat beragama. Demikian juga yang terpenting adalah dapat menanamkan kesadaran beragama, sebab kesadaran ini menjadi nilai yang hakiki dan mutlak dari kemanusiaan yang universal. Kerukunan yang hakiki harus dilandasi oleh nilai-nilai universalitas dan misi kemanusiaan. Penting sekali untuk memiliki ciri hidup dalam kebersamaan yang rukun dengan kesatuan hati, pikiran, dan setuju untuk tidak menciptakan konflik kepentingan serta pertengkaran dalam wujud apapun. Ini karena menjalankan hidup penuh dengan kebersamaan adalah impian semua orang. Perbedaan juga bisa menjadi landasan kekuatan bila dapat dikelola
dengan baik dan profesional. Namun jika tidak, perbedaan pandangan multikultural akan menjadi indikasi disintegrasi bangsa dan konflik yang berkepanjangan. Keberagaman yang diwariskan menjadi alat pemersatu bangsa dan membawa nilai kerukunan untuk membangun bangsa. Tapi dalam menjalani kehidupan masyarakat, kemajemukan hakiki yang ditandai dengan keanekaragaman agama maupun kepercayaan yang sangat beragam tersebut dapat menjadi pudar akibat dari minimnya pengetahuan agama dalam mengaktualisasi kerukunan keadaan. Keadaan tersebut seringkali menjadi tempat disintegrasi yang berujung pada diskriminasi dan intoleransi, serta dapat menghilangkan nilai persaudaraan yang dapat merusak nilai kebersamaan dan kerukunan dalam kemajemukan bangsa Indonesia yang multikultural.